Perbaikan kampung kumuh dengan program Community Action Plan oleh Dinas Perumahan Rakyat DKI Jakarta untuk memberantas pemukiman kumuh. Aksi pencurian terekam CCTV di sebuah kampus. Setelah penerapan rute baru, penumpang KRL Stasiun Manggarai mengeluh. Selamat siang pemirsa, Selintas Siang kembali hadir menyapa Anda. Pada hari ini kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang akan menemani Anda. Di antaranya masih terjadinya penumpukan pengguna KRL Stasiun Manggarai akibat penerapan rute baru. Selain itu, kami juga akan menghadirkan sejumlah kabar lainnya terkait berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air. Bersama saya Ajeng Salisa Salsabila, inilah Selintas Siang selengkapnya. Kita ke kabar pertama. Aksi pencurian terekam CCTV di Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangunmuka, Jakarta Timur. Pelaku menggunakan kaos hitam dan luaran kemeja putih sembari membawa sebuah tas punggung berwarna hitam. Terlihat pelaku berjalan di sekitar lorong gedung G, yakni gedung tempat berbagai unit kegiatan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Dari rekaman CCTV, pelaku memasuki musola yang ada di gedung tersebut. Kemudian, ia keluar dari musola dengan pakaian yang dikenakannya berubah, hanya menggunakan kaos hitamnya saja. Tas punggung yang ia bawa mengalami perubahan posisi. Hal ini dicurigai jika di dalam tas tersebut berisi laptop hasil curiannya. Korban merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Teknik yang sedang melaksanakan sholat zuhur di musola gedung G. Ia mengaku jika saat kejadian, laptop miliknya berada tepat di sampingnya ketika melaksanakan sholat. Namun, setelah selesai, ternyata laptop tersebut telah hilang. Atas kejadian ini, korban segera melapor ke pihak universitas dan mendapati ada seorang pria yang mencurigakan di rekaman CCTV. Keberlanjutan kasus ini sekarang sedang ditangani oleh pihak berwajib. Kita ke kabar selanjutnya. Community Action Plan atau CAP merupakan program peningkatan kualitas pemukiman dalam rangka penataan kawasan pemukiman terpadu yang dibentuk oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta. Kebijakan yang diambil dalam rangka kegiatan peningkatan kualitas pemukiman adalah menggunakan pendekatan penataan kawasan pemukiman secara terpadu yang meliputi aspek penataan fisik lingkungan, aspek pemberdayaan sosial dan budaya, dan aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program CAP ini telah dilaksanakan di berbagai daerah ibu kota. Salah satunya adalah kawasan Kecamatan Grogol Petamburan, tepatnya di Jalan Sosial RT 08 RW 02, Kelurahan Wijaya Kusuma. Bentuk dari wujud nyata program CAP di daerah ini, pihak RT dan RW setempat menata tanaman hias di sepanjang jalan dan membuat mural yang memiliki pesan tentang menjaga kebersihan. Pembuatan mural dilaksanakan sejak bulan Agustus dan mulai rampung pada awal bulan September. Pengerjaan mural dilakukan secara bertahap dan diawasi oleh pihak RT juga RW. Penataan tanaman hias juga diperhatikan perawatannya. Tak hanya itu, dari program CAP ini
Daerah ini telah melakukan pelebaran jalan dan juga memperbaiki saluran air yang ada di bahu jalan. Perbaikan ini telah dilakukan jauh sebelum adanya pelukisan mural dan penataan tanaman hias. Para warga berharap pemerintah selalu memperhatikan hal-hal kenyamanan untuk warga yang bermukim. Melalui program ini, banyak warga yang mengaku senang karena beberapa tempat dan fasilitas diperbaiki demi kenyamanan mereka. Berita selanjutnya, akibat diterapkannya perubahan rute beberapa bulan lalu, pengguna KRL Stasiun Manggarai hingga saat ini masih mengalami penumpukan. Penumpukan terjadi di waktu-waktu tertentu seperti berangkat dan pulang kerja. Hal ini menimbulkan keluh kesah pengguna terhadap kenyamanan mereka menggunakan KRL di Stasiun Manggarai. Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini dampak dari perubahan rute maksud saya, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Adela Zahra, langsung dari Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Ya, Ajeng dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di lantai 2 Stasiun Manggarai. Setelah 4 bulan lalu diterapkannya perubahan rute, kondisi pengguna KRL Manggarai masih mengalami penumpukan. Penumpukan pengguna KRL ini diakibatkan karena masih diberlakukannya program switch over kelima, yakni pergantian atau peralihan sistem layanan untuk meningkatkan kendala layanan kepada penumpang. Selain itu, pembangunan yang sedang dilakukan di stasiun juga menjadi salah satu alasannya. Terlihat dari pintu masuk, para pengguna KRL mulai memadati kawasan stasiun pada waktu mereka pulang dari pekerjaannya. Padatnya pengguna KRL biasanya ini terjadi pada pukul 5 sore sampai pukul 8 malam. Fasilitas seperti tangga pengguna KRL, tempat menunggu kereta, dan juga eskalator di waktu-waktu seperti ini selalu ramai hingga menimbulkan desakan antar pengguna KRL. Dapat dilihat pemirsa, kereta selalu penuh dengan pengguna yang berlomba-lomba untuk mengulang. Posisi pengguna KRL yang memenuhi seisi gerbong sampai tidak ada celah di antara mereka. Hal ini mengakibatkan beberapa pengguna KRL memberi keluhan juga kekhawatiran akan keselamatannya. Berikut saya akan mewawancarai salah satu pengguna KRL jurusan Depok Manggarai. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Sandrina. Kakak Sandrina itu biasanya melalui jalur mana ya? Saya melalui jalur Depok sampai Manggarai, yang tentunya jurusan Depok sampai Jakarta Kota. Oh gitu. Bagaimana tanggapan kakak terkait jalur KRL Manggarai saat ini? Menurut saya jalur saat ini itu terlalu crowded di bagian stasiun transit seperti Manggarai, lalu seperti Jatinegara juga, karena menurut saya ini kurang efisien. Kalau yang dikeluhkan dari jalur KRL saat ini gimana kak? Seperti yang saya bilang tadi, yang saya keluhkan saat ini itu di beberapa titik stasiun seperti Manggarai terlalu ramai, sehingga banyak banget kejadian orang dorong-dorong sampai orang itu terjatuh ke rel kereta. Apakah kakak pernah merasakan sendiri kayak jatuhnya, atau kakak melihat ada korbannya? Oh, saya tidak pernah menjadi korban, namun saya pernah melihatnya, dan saya pernah menjadi korban dorong-dorongan pastinya. Apakah kakak puas dengan fasilitas yang diberikan oleh Manggarai saat ini? Untuk fasilitas, saya alhamdulillah sudah puas dengan apa yang dikasih Manggarai. Baik, kalau menurut kakak apa yang harus dilakukan oleh KRL untuk mengatasi permasalahan ini? Mungkin menurut saya untuk di beberapa peron diperbanyak satpam, sehingga orang-orang
segan untuk melakukan hal yang tidak baik. Oh, seperti itu. Apakah kakak setuju apabila rute KRL berjalan seperti ini untuk selamanya, atau lebih setuju saat rute KRL yang sebelumnya itu? Saya lebih setuju untuk rute KRL yang dulu karena untuk mempersingkat waktu pengunjung. Biasanya kan kalau pagi suka ada yang berangkat sekolah, udah pasti sekolah, kuliah, dan kerja. Dan kalau harus transit di Manggarai dulu itu lebih memakan waktu. Dah, baik, terima kasih Kak Sasa. Semoga harinya selalu menyenangkan. Terima kasih. Kali ini saya akan mewawancarai pengguna KRL yang ketiga. Kalau boleh saya tahu, ini dengan Mas siapa? Agil, Dengan Mas Agil. Mas Agil ini mau kemana? saya mau pulang ke Pondok Cina. Oh, Pondok Cina. Apakah Mas Agil merasakan transit apa enggak? Saya merasakan transit di sini. Transit dari mana nih, Mas? Saya dari Cikarang terus langsung ke sini, Oh, langsung ke sini. langsung ke Manggarai. Oh, gitu. Dari Manggarai nanti langsung ke Pondok Cina. Oh, seperti itu. Ya. Terus kalau saya boleh tahu, bagaimana tanggapan Mas Agil terkait jalur KRL Manggarai saat ini? Kalau jalur itu lumayan cepet sih ya, soalnya kan di atas gini, terus juga lihat suasana kota dari atas itu sangat indah sekali. Kalau saya boleh tahu, apa yang Mas keluhkan dari jalur KRL? Kalau di jalur KRL itu banyak berhentinya sih ya. Lebih baik menurut saya itu ada dikasih jalur lagi di sampingnya, kan ada nih dua sekat jalur kayak gini. Bisa dikasih di tengah-tengah lagi gitu biar lebih cepet aja gitu. Oh, gitu. Ya, soalnya sering telat karena ya berhentinya lama gitu. Bagaimana harapan Mas Agil untuk KRL Manggarai ini? Harapan saya itu kalau bisa gerbongnya ditambahin lebih banyak ya, soalnya penumpangnya di sini agak banyak juga. Setiap hari kan bertambah, nggak segitu-gitu aja gitu. Untuk mengantisipasi aja sih. Baik. Apakah Mas Agil puas dengan fasilitas yang diberikan oleh KRL Manggarai? Sangat puas sekali karena satu, ini fasilitas yang sangat baik juga sih ya, yang sangat nyaman, ada pemberitahuannya juga dan informan yang sangat jelas. Ah, gitu. Menurut Mas Agil, apa yang harus dilakukan KRL untuk mengatasi permasalahan penumpukan pengguna ini? Untuk masalah itu ya lebih ke sih Mbak, kesadarannya aja. Kalau misalnya ingin membuat rakyat Indonesia lebih baik lagi, ya kita harus siap menambahkan ini jalur lagi biar lebih cepat aja gitu. Apakah Mas Agil setuju apabila rute KRL di Manggarai ini permanen, atau Mas Agil lebih setuju dengan rute KRL yang sebelumnya? Saya setuju yang permanen ini. Permanen ini. Baik, terima kasih Mas Agil Ya, atas sama-sama. wawancaranya. Dari kejadian ini, para penumpang mengharapkan agar pihak stasiun menempatkan lebih banyak petugas yang mengatur para penumpang di daerah peron agar bisa lebih tertib. Tak hanya itu, untuk mencegah terjadinya penumpukan penumpang, diharapkan menambahkan beberapa gerbong dan jalur kereta sehingga para penumpang bisa tersebar dengan merata tanpa adanya penumpukan. Saya Adela Zahra dan tim nCitizen TV melaporkan. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian informasi dalam selintas Young News nCitizen TV. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan dalam selintas sore News nCitizen TV. Saya Ajeng Salisa Salsabila dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.